Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Bimba AIOEO karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti pra-interview Bimba AIOEO. Perkenalkan, nama saya Nurul Lestari. Saya biasa dipanggil Nurul, bisa juga dipanggil Tari. Saya berusia 27 tahun. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Saya berdomisili di kota Tangerang yang beralamat Kampung Cikoni Hilir, RT 4 RW 6, Kelurahan Jatake, Kecamatan Jatiuwung. Saya merupakan lulusan SMA Negeri Tubaya dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam. Sebelumnya saya memiliki pengalaman sebagai guru les privat kurang lebih setengah tahun. Maka dari itu, saya ingin menambahkan skill dan menambah wawasan saya dalam dunia pendidikan. Karena yang saya ketahui, Bimba AIOEO ini merupakan program pendidikan yang mendedikasikan untuk menumbuhkan minat belajar, minat baca pada anak usia dini. Dan Bimba AIOEO juga mengajak anak belajar sambil bermain. Kemudian saya memiliki hobi. Yang pertama hobi saya itu bernyanyi, memasak, membaca novel atau cerpen, dan membuat musikalisasi dengan penuh penghayatan. Untuk mengajari anak usia dini, mungkin itu sudah hal biasa bagi saya karena sebelumnya saya memiliki pengalaman di bidang tersebut. Meski begitu, saya memiliki cara menarik perhatian anak agar anak itu tetap semangat dan tidak mudah bosan saat belajar. Biasanya, yang pertama saya lakukan adalah bertanya bagaimana keadaan dia. Apakah mereka letih? Apakah mereka pusing? Terus apakah ada yang ingin diceritakan pada hari ini? Karena biasanya anak usia dini itu selalu memiliki cerita yang telah dialaminya pada hari itu. Jadi kita dengarkan dulu cerita mereka. Kemudian setelah selesai, barulah kita masuk ke pembelajaran yang akan dibahas pada hari itu. Biasanya saya melakukan doa bersama, tidak langsung belajar ya. Saya akan memberikan sebuah gambar yang sebelumnya mereka sudah request sebelumnya. Nah, biasanya ini ada gambar bunga. Nah, nanti mereka ini warnain. Dan saya memberikan waktu 3-5 menit dan saya juga melihat bagaimana cara dia mewarnai. Nah, ketika sudah selesai mereka mewarnai, saya akan memberikan nilai dan apresiasi kepada mereka. Jadi saya selalu memberikan nilai 80-85. Kalau misalnya angka 80, biasanya karena itu ada yang kurang tepat atau kurang baik. Nah, kalau misalnya 85 itu sudah sempurna dalam menggambar. Jadi nanti ketika mereka bertanya mengapa nilai saya 80, nanti saya akan memberitahukan mereka karena gambarnya masih berantakan dalam mewarnainya. Ini tuh sudah sangat baik, sudah sangat rapi, tapi nanti ketika mewarnai lagi lebih dirapikan lagi. Mewarnainya tidak boleh keluar-keluar. Jadi mengapa ibu memberikan nilai 80? Jadi seperti itu dalam saya mengajarkan anak. Lalu setelah selesai, barulah kita masuk ke pembelajaran yang akan dibahas hari ini. Biasanya saya menggunakan media yang sangat mudah didapat dan anak murid pun memilikinya, seperti pensil warna. Kebetulan ini saya memegang spidol ya. Nah, biasanya untuk materi matematika atau tambahan atau pengurangan saya menggunakan media ini. Dan bisa juga sambil belajar bahasa Inggris. Contoh kalau misalkan matematika 2 ditambah 2 sama dengan berapa, berarti harus ngambil pensilnya 2 ditambah 2 berarti sama dengan berapa pensil yang kita miliki, berarti 4. 1, 2, 3, 4. Coba hitung dalam bahasa Inggris. 4 itu dalam bahasa Inggrisnya apa? 1, 2, 3, 4. Berarti 2 ditambah 2 itu sama dengan 4.
Coba kalau misalnya ibu bertanya, yang kalian pegang itu warnanya apa aja? Sebutkan dalam bahasa Inggris. Contoh nih, hijau, green, orange, purple, ungu, pink, kayak gitu. Terus kalau pengurangan contohnya kita memiliki 4 pewarna. Kalau misalnya pewarnanya diambil 1, berarti sisa berapa lagi? Pensil warnanya 3. Nah, benar 3. Kemudian kalau misalkan mengajari anak untuk membaca, biasanya saya mengacak huruf-huruf alfabet lalu mereka susun menjadi sebuah kalimat. Contoh di sini ada B, ada huruf B kecil, di sini ada huruf A kecil. Kemudian di sini ada C kecil juga. Terus di sini A kecil juga. Nah, kalau misalkan menjadi sebuah kalimat, di sini ada B A C A. Dibaca menjadi baca, seperti itu. Nah, ketika sudah selesai dalam memberikan pembelajaran, biasanya saya evaluasi apakah anak ini mengerti apa tidak yang telah tadi dipelajari. Contohnya saya mengetes huruf, ini huruf apa, ini huruf A, ini huruf apa, huruf A kecil, seperti itu. Jadi saya mengevaluasi apa yang tadi pelajari, apakah mereka mengingat atau tidak. Dan sebelum itu saya juga, sebelum pulang saya akan mengetes contoh tambahan, pengurangan, seperti itu, atau membuat sebuah kalimat contoh meja itu tulisannya seperti apa. Nah, setelah itu barulah berdoa, membaca Alhamdulillahirabbil alamin, dan kemudian membaca surat-surat pendek seperti Al-Ikhlas. Terus kemudian berdoa untuk dirinya sendiri, contohnya, ya Allah berikanlah aku kecerdasan, ya Allah aku pengen ranking 1, ya Allah aku pengen cepat lancar membaca, ya Allah, seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.